Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel aku Devi. Oke, untuk di video kali ini aku pengen kasih tutorial ya mengenai bagaimana sih cara bikin alis yang rapi tanpa dicukur. Nah, beberapa waktu yang lalu waktu aku bikin video make up, itu ada yang sempat DM ke aku ya di Instagram nanya, "Kak, gimana sih cara bikin alis yang kakak buat tuh? Aku lihat sih rapi. Nah, gimana sih caranya?" Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara aku ngerapiin alis aku waktu bikin make up kemarin ya tanpa dicukur. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini kalau bentuk alis aku itu tebal dan juga nggak rapi. Nah, di sini aku akan buat tutorial gimana aku kalau bikin alis yang rapi tapi tanpa dicukur. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan tutorialnya seperti apa, keep on watching ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel YouTube aku, selamat datang ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya teman-teman. Oke, daripada lama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, untuk di video kali ini kita akan bahas mengenai tutorial bikin alis. Nah, jadi aku selama ini kalau ngegambar alis aku gunain pensil alis darinya Viva. Nah, buat teman-teman yang penasaran kenapa sih aku pakai pensil alis darinya Viva, ini dari beberapa waktu yang lalu sempat ada yang rekomendasiin ke aku kalau pensil alis yang bagus kalau untuk bikin gambar alis itu adalah Viva. Ini murah banget loh teman-teman. Ini aku beli kalau nggak salah 20 ribuan ya. 20 ribuan aku beli di toko kosmetik dekat rumah aku. Karena dari aku lihat di sini kalau pensil alis Viva itu teksturnya dia lebih keras, tidak creamy. Artinya kalau kita gunakan untuk ngegambar alis itu jauh lebih gampang. Nah, di sini kan kita mau bikin alis yang rapi tapi tanpa dicukur. Nah, selain kita menggunakan pensil alis yang tidak terlalu creamy, yang cocok untuk kita gunakan itu adalah Viva. Di sini aku pakai Viva ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai pensil alis yang lain dan pengen coba silahkan. Tapi kalau mau samaan seperti aku, boleh pakai pensil alis darinya Viva. Mau warna apa aja ya, bebas. Kalau aku di sini pakai yang warna brown atau warna coklat ya. Dan kemudian selain kita gunakan pensil alis, kita juga butuh yang namanya concealer. Nah, kita butuh yang namanya concealer. Di sini aku pakai concealer darinya Naturactor. Ini sebenarnya foundation cream, ya, foundation cream yang biasa juga sering aku gunain buat mixing antara foundation cair dan juga foundation cream agar mendapatkan tekstur yang jauh lebih coverage untuk make up klien aku. Nah, tapi di sini fungsi dari Naturactor ini juga bisa kita gunakan sebagai concealer, yaitu menutupi bagian alis yang tidak kita ingin tunjukkan ya, artinya ingin kita rapikan. Karena di sini kan kita pengen ngerapin alis tanpa dicukur. Artinya kita tutup bagian yang tidak kita inginkan dengan menggunakan concealer atau juga foundation cream. Kalau aku di sini pakai Naturactor. Di sini aku pakai Naturactor yang nomor 140 ya, bebas sih sebenarnya mau warna apa aja, tapi kalau aku pakai yang 140 ya. Oke, selain kita menggunakan pensil alis, kemudian juga kita menggunakan concealer. Nah, aku di sini juga menggunakan kuas untuk yang di bagian concealernya nanti. Nah, kuasnya aku pakai yang bentuknya seperti ini. Bebas sih mau pakai yang bentuknya seperti apa, tapi kalau bisa yang pipih ya teman-teman ya. Jangan gunakan kuas yang biasa kita gunakan untuk bikin bagian eyeshadow ya, yang itu kan bentuknya lebih bulat. Nah, tapi kita gunakan kuas yang seperti ini yang bentuknya lebih pipih, mau agak besar atau juga agak kecil boleh, tapi kalau bisa sih jangan terlalu besar agar kita bisa mengkoreksi bagian alis yang tidak kita ingin lihatkan ya, yang tidak kita ingin perlihatkan, artinya ingin kita tutupi dengan concealer tadi ya. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita mulai untuk tutorial bikin alisnya. Oke, untuk step yang pertama yang sering aku lakuin adalah untuk ngerapin alis aku ya. Di sini aku akan mulai untuk tarik-tarik ke atas atau juga rapikan menggunakan jari, atau bisa juga buat teman-teman yang kalau punya spoolie atau juga brush seperti ini ya. Nah, ini sih aku gunain kemarin bekasan dari
maskara ya yang udah habis, terus aku gunain sebagai alat bantu untuk menyisir alis aku agar rapi dan gampang ketika kita ingin membingkai alis ya. Di sini aku biasanya akan mulai untuk mengarsir atau juga menyisir alis aku ke atas ya, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Untuk kedua bagian alisnya, teman-teman rapikan terlebih dahulu. Cukup hanya di brush saja ke bagian atas. Oke. Setelah kita rapikan alisnya menggunakan brush tadi yang udah kita sisir ke bagian atas, selanjutnya teman-teman langsung gunakan saja pensil alis. Ya, tapi pastikan pensil alisnya sudah teman-teman raut terlebih dahulu ya, atau sudah dilancipkan terlebih dahulu. Nah, tujuannya agar kita bisa lebih mudah ketika ngebingkai alis. Jadi aku biasanya seperti ini. Aku ngebingkai alis biasanya aku tarik dari bagian garisnya ya, garisnya aku tarik dari bagian bawah, tengah, dari bagian tengah bawah seperti ini. Pelan-pelan saja. Kemudian aku tarik ke bagian belakang. Oke. Nah, selanjutnya aku mulai menarik garis bayangan lagi sampai ke depan. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya aku akan tarik garis lurus lagi dari pertengahan sini sampai dengan ke bawah seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian aku tarik garis lurus dari tengah kembali sampai disambungkan ke belakang dan disamarkan untuk ke bagian depan. Nah, seperti ini teman-teman sudah bisa lihat ya gambaran untuk ngebingkai alisnya. Ini tujuannya biar kita gampang ketika mengisi alisnya nanti. Artinya kita sudah mulai membentuk sebuah bingkai alis yang ingin kita gambarkan, mau itu bentuknya agak melengkung, lurus, atau juga agak naik tapi tidak begitu melengkung. Nah, bebas, tergantung teman-teman ingin mau coba bentuk alis yang seperti apa. Tapi di sini biasanya aku gunain untuk bentuk alis yang seperti ini. Ya, teman-teman boleh coba untuk ikutin hal yang sama dengan yang aku lakuin ya. Selanjutnya kita akan mulai mengisi tapi dari yang ujung alis, dari bagian sini. Kita mulai tarik-tarik garis saja, perlahan kita isi ya. Sampai ke depan. Tapi pelan-pelan aja, jangan terlalu ditekan ya, agar tidak begitu tebal ya, karena kita di sini mau buat alisnya agak sedikit mengarsir, artinya hanya berbayang-bayang ya, karena kan teman-teman sudah bisa lihat kalau bulu dari alis aku sendiri itu sudah cukup tebal ya, jadi aku tidak begitu membuat garis-garis yang lebih tebal, hanya mengarsir-arsir saja ya, membuat garis-garis bayangan dan aku isi sampai ke depan. Nah, kemudian untuk yang di bagian depan alisnya ini ya, teman-teman jangan menarik, menggambar atau juga mengarsir alisnya itu terlalu tebal. Jadi cukup sampai di sini aja dan kita mulai mengarsir agak bayang, tapi dia keluar ya, jangan kita tarik dari dalam ke dari depan ke dalam ya, tapi dari depan keluar. Nah, tapi kita tidak menggunakan dari ujung mata pensil alisnya. Nah, aku biasanya gunain ini. Aku gunain ini teman-teman, tutup ujung dari tutup pensil alisnya. Ini aku gunain untuk mengarsir bayangan alis yang ada di depan. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Aku biasanya gunain dari ujung ininya untuk membuat bayangan halus di depannya. Artinya kita tidak membuat gambar baru, melainkan kita hanya mengarsir. Ini tujuannya agar tidak terlalu tegas garis yang kita buat atau gambar alis yang kita buat untuk di bagian depan alis kita. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Ini setelah aku arsir menggunakan ujung dari pensil alis ini ya, teman-teman bisa lihat.
Nah, kalau dia agak sedikit agak sedikit berbayang ya, membaur ya, sehingga tidak membuat bentuk alis terlihat tebal di bagian depan ya. Nah, selain bisa menggunakan dari ujung pensil alis ini, teman-teman juga bisa membuat samar-samar di bagian depan alis ini dengan menggunakan jari teman-teman. Aku biasa pakai jari kelingking. Kita hanya tap-tap saja seperti ini. Nah, ini kita lakukan agar tidak terlalu tebal untuk di bagian depan alis. Artinya dia berbayang. Ya, selanjutnya kalau teman-teman merasa masih kurang rapi dan masih ingin mempertebal di bagian ujung alis, silahkan ya. Seperti yang aku lakukan ini, aku agak sedikit mempertebal di bagian ujung alisnya ya, karena masih terlihat kosong. Oke, seperti ini sih aku rasa udah cukup ya untuk kita membingkai alisnya terlebih dahulu ya. Selanjutnya, setelah ini tahap yang selanjutnya adalah kita mulai untuk merapikan dengan menggunakan concealer. Artinya kita di sini kan ingin menutupi bagian alis yang terlihat nih. Seperti aku ini masih ada bagian alisnya yang terlihat di bagian bawah. Nah, aku akan tutupi dengan menggunakan concealer. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi ya teman-teman, kita hanya butuh pose seperti ini ya, yang pipih, dan kemudian juga concealer. Aku pakai concealer dari Naturator ya, atau foundation cream. Nah, terserah teman-teman mau pakai yang mana, tapi aku di sini pakai yang Naturator yang nomor 140. Nah, ambilnya dikit aja, jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita mulai untuk menutupi bagian alis yang tidak ingin kita lihatkan. Nah, teman-teman bisa lihat caranya seperti ini ya. Tutupi saja perlahan. Kita mulai dari tengah ya teman-teman, jangan dari depan alis, karena nanti akan terlihat lebih tegas ya. Kita akan mulai dari tengah, kemudian kita sisa-sisa dari yang ada di kuasnya ini baru kita tarik perlahan ke bagian depan alis. Nah, kemudian di sini kan teman-teman bisa lihat kalau hasil dari concealer yang aku gunakan ini tadi cukup terlihat bergaris. Nah, gimana sih cara memudarkannya agar tidak begitu terlihat tebal? Teman-teman cukup gunakan jari saja. Aku gunakan jari kelingking di sini untuk merapikan. Kita samar-samarkan saja, tap-tap seperti ini ya. Nah, kemudian setelah kita merapikan yang di bagian bawah, jika teman-teman merasa ada yang kurang rapi di bagian atas, teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Ya, cukup dengan menggunakan kuas yang tadi saja, jangan ditambah lagi concealernya agar tidak begitu tebal. Dari saja, rapikan saja di bagian atasnya yang teman-teman rasa agak sedikit berlebihan ketika menggambar alisnya tadi. Nah teman-teman, nih sudah jadi ya hasilnya dari bentuk alis yang biasanya sering aku pakai ketika aku bikin tutorial make up ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Cukup tertutupi untuk bagian alisnya ya, yang tidak terlihat. Nah, ini aku tadi sudah gunakan concealer. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen bikin alis tanpa dicukur, cara yang aku gunain ini tadi udah paling gampang banget ya untuk bisa teman-teman praktekkan di rumah ya. Nah, setelah ini aku akan merapikan satu lagi bagian alis aku dan aku akan kembali. Oke teman-teman semuanya, nah ini dia hasil dari tutorial bikin alis kita kali ini. Nah, gimana menurut teman-teman ya? Kalau aku sih biasanya bikin alis seperti ini udah cukup rapi ya. Dan aku nggak cukur alis di sini teman-teman. Jadi aku tutupin bagian alis yang tidak ingin aku perlihatkan itu menggunakan concealer. Nah, buat teman-teman yang pengen cobain juga tutorial alis seperti aku, silahkan tonton videonya lagi ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung di video aku kali ini. Oh iya ya, jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku ya. Dan juga jangan lupa untuk tulis komentarnya di bawah, kira-kira aku mau bikin video apa lagi berikutnya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.